Halo, selamat datang di channel kami. Salam semangat dari kami. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan seru nih ke dalam dunia berpikir komputasional. Kita akan mulai dari hal yang super relatable di kehidupan sehari-hari, sampai mengupas tuntas konsep dasar rekursi. Dan pastinya, salah satu pola matematika paling legendaris di dunia. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba bayangin skenario ini. Anda lagi sibuk pindahan rumah, atau mungkin lagi beres-beres buku. Terus di depan Anda ada satu kardus raksasa yang isinya ratusan buku tebal. Pertanyaannya, gimana coba caranya mindahin kardus super gede dan berat banget ini? Apa mau dipaksa diangkat sekaligus sampai punggung sakit? Ya nggak mungkin dong, kan? Sebenarnya solusinya tuh gampang dan intuitif banget. Langkah pertama, Anda buka dulu deh kardus raksasa yang bikin keder tadi. Terus, langkah kedua, Anda bagi-bagi tuh buku-bukunya ke dalam beberapa kardus yang ukurannya jauh lebih kecil dan ringan. Langkah ketiga, tinggal angkat kardus-kardus kecil itu satu persatu dengan santai. Nah, proses mecah satu masalah gede yang kayaknya mustahil diselesain jadi masalah-masalah kecil yang lebih gampang ditangani. Itu dia inti dari teknik pemecahan masalah yang kita sebut dekomposisi. Ini benar-benar trik jitu buat bikin yang mustahil jadi sangat mungkin buat dikerjain. Dan tahu nggak, logika kardus buku tadi itu ngegambarin dengan sempurna gimana cara kerja di dunia komputasi dan matematika. Coba deh kita terapin ke angka. Pernah nggak Anda ngitung 10 faktorial? Wah, angkanya pasti kelihatan gede dan ribet banget. Tapi sebenarnya, buat dapat nilai 10 faktorial itu, Anda nggak bisa langsung lompat ke hasil akhir, sama persis kayak kasus kardus raksasa tadi. Anda harus ngitung nilai faktorial yang lebih kecil dulu. Mulai dari nyelesain 1 faktorial, terus 2 faktorial, lanjut terus sampai 9 faktorial, baru deh ketemu hasil akhirnya. Intinya, perhitungan yang besar itu sebenarnya cuma tumpukan dari tugas-tugas perhitungan yang lebih kecil. Nah, karena saking naturalnya pola ini, ada banyak banget permasalahan di dunia yang jauh lebih gampang dimodelkan pakai konsep pemecahan ini. Di dunia komputasi, trik ini punya nama khusus, rekursi. Simpelnya, konsep dasar rekursi itu adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung sesuatu itu sendiri. Agak kayak teka-teki yang muter-muter ya, tapi tenang, ini bukan sekedar istilah teknis yang bikin pusing kok. Ini sebenarnya pola berulang yang menakjubkan, dan pastinya kepake banget buat mendekomposisi permasalahan besar jadi bentuk yang jauh lebih gampang untuk diselesaikan. Biar makin kebayang, coba kita lihat visualisasinya di dunia nyata. Kelihatan nggak pola rekursinya di sini? Di sebelah kiri ada Matryoshka, si boneka bersarang dari Rusia. Waktu Anda buka satu boneka, ada boneka lain yang bentuknya persis sama tapi lebih kecil di dalamnya. Terus di sebelah kanan, kita punya segitiga Sierpinski. Kalau Anda perhatiin salah satu sudut dari segitiga ini, bentuk segitiga yang sama persis itu ngolangin dirinya sendiri terus-menerus sampai ke ukuran yang sangat kecil. Ibaratnya tuh ada bentuk di dalam bentuk, masalah di dalam masalah. Tapi gini, supaya pola ajaib ini beneran bisa mecahin masalah dan gak cuma jadi putaran tanpa akhir, pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif tuh selalu ada minimal 2 hal yang harus ditentuin. Anggap aja ini sebagai 2 kode rahasia rekursi. Langkah mudah memahami fungsi rekursi yang pertama adalah netapin yang namanya basis. Basis ini tuh titik henti atau nilai awalnya. Coba bayangin kalau boneka Rusia tadi nggak punya boneka paling kecil sebagai titik akhir, wah dia bakal nyusut selamanya. Terus langkah kedua, baru deh kita masuk ke rekursinya. Ini aturan yang ngejelasin hubungan berulang antara nilai yang lagi kita cari dengan nilai-nilai sebelumnya. Oke, mari kita lihat langsung gimana 2 aturan ini kerja di barisan angka matematika yang simple. Coba perhatiin deh barisan ini, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini contoh sempurna dari barisan rekurensi. Kenapa coba? Karena nilai dari barisan ini tuh benar-benar ditentuin secara rekursif berdasarkan urutan nilai-nilai sebelumnya. Kita tahu nilai awalnya alias si basis itu adalah angka 1. Terus aturan rekursifnya gimana? Gampang banget. Buat nentuin nilai selanjutnya, Anda tinggal tambahin angka 2 ke nilai sebelumnya. Kalau di rumus matematika, penjelasan mengenai notasi rekursif ini biasanya ditulis dengan cara ngaitin nilai posisi saat ini dengan nilai posisi sebelumnya, ngebentuk semacam rantai yang nggak terputus. Sekarang kita beralih sebentar dan lihat gimana rapinya pola ini terbangun di dalam tabel. Di kolom kiri ada indeks urutannya dan di kanan ada nilainya. Di indeks pertama nilainya 1. Nah, ini dia basis mutlak kita. Lanjut ke indeks kedua, kita nengok ke belakang sebentar. Kita ambil nilai sebelumnya yaitu 1, terus ditambah 2. Hasilnya 3. Buat indeks ketiga, kita nggak usah tebak-tebakan. Kita balik berpegangan erat sama nilai di indeks kedua tadi, yaitu 3. 3 ditambah 2 jadinya 5.
Kelihatan kan, nilai baru yang kita cari itu selalu ditentukan oleh jejak langkah tepat di belakangnya. Memahami dasar itu bakal bawa kita ke puncak pembahasan yang super menarik hari ini. Balik ke abad pertengahan. Ada seorang matematikawan jenius dari Italia namanya Leonardo Bonacci. Dia hidup sekitar tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Bonacci ini mempopulerkan satu barisan angka yang unik dan ikonik banget. Saking fenomenalnya, dunia nyebut ini dengan nama barisan Fibonacci. Pertanyaannya, apa sih yang bikin barisan rekursi Fibonacci ini begitu brilian sampai-sampai beda banget dari contoh simpel kita sebelumnya? Jawabannya ada di pola unik dalam barisan Fibonacci yang fungsinya punya tantangan ekstra. Kalau di barisan bilangan ganjil tadi kita cuma perlu nengok mundur ke satu nilai sebelumnya, aturan rekursi barisan Fibonacci ini justru nuntut kita buat menjumlahkan dua nilai sebelumnya sekaligus. Yap, sebuah barisan rekursif tuh bisa aja ditentuin nggak cuma dari satu nilai, tapi bisa 2, 3, dan seterusnya. Jadi buat nemuin posisi masa depan di deret Fibonacci, kita benar-benar harus melihat dua langkah penuh ke belakang. Makanya poin paling krusial di sini adalah gimana cara kita memulai tabelnya. Coba perhatiin dengan saksama ya. Karena di bagian rekursi kita butuh dua nilai terakhir, otomatis di logika basis dalam barisan Fibonacci, kita nggak bisa cuma ngasih satu nilai aja. Kita wajib mendefinisikan dua nilai pertama. Lihat deh di bagian atas tabel. Barisannya dimulai dengan nilai 1, terus nilai keduanya juga 1. Secara umum, banyaknya nilai di bagian basis tuh harus selalu disesuaikan sama berapa banyak suku yang ditarik pada rumus rekursi. Dari dua angka dasar inilah barisannya mulai kebangun dengan indah. 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, dan begitu terus seterusnya. Memuaskan banget gak sih lihat gimana sebuah logika itu ngalir? Kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, apa yang baru aja kita laluin, mulai dari mindahin kardus buku yang berat, sampai nyusun angka Fibonacci, itu semua adalah pilar-pilar penting dari berpikir komputasional. Kita belajar buat, pertama, mendekomposisi masalah besar. Kedua, menetapkan basis atau batas akhir masalah. Dan ketiga, menerapkan hubungan berulang alias rekursifnya. Ini tuh kerangka berpikir luar biasa yang bisa Anda pakai buat nganalisis dan mecahin persoalan kompleks apapun di sekitar kita. Nah, sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh, tatap sekeliling ruangan Anda saat ini. Entah itu tumpukan kerjaan, cara Anda ngatur keuangan, atau tugas-tugas dari kampus. Apalagi sih di dunia nyata Anda yang bisa diselesain kalau Anda mecahnya jadi potongan-potongan kecil yang identik. Gunakan kerangka berpikir komputasional ini dalam keseharian Anda, temukan basis Anda, dan rasain sendiri betapa mudahnya menaklukkan kardus-kardus raksasa dalam hidup Anda. Makasih banyak udah nyimak dan teruslah semangat belajar memecahkan masalah. Misalnya, kita memiliki sebuah barisan AI dengan I itu 1, 2, dan seterusnya sampai N sebagai berikut. AI sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana nilai pertama dari barisan AI itu adalah 1. Dan kemudian nilai-nilai berikutnya dalam barisan tersebut dihitung dengan cara menambahkan nilai 2 kepada nilai barisan sebelumnya. Jadi pada barisan tersebut pada urutan pertama adalah 1. Kemudian urutan kedua itu didapat dari nilai urutan pertama ditambah 2. Sehingga menghasilkan nilai 3 pada urutan kedua. Dan kemudian pada urutan ketiga dihasilkan dari urutan kedua ditambah 2 sehingga menghasilkan nilai 5 dan seterusnya dengan menambahkan 2 pada urutan sebelumnya. Kita dapat menuliskan dalam notasi rekursif sebagai berikut. AI itu bernilai 1 jika I-nya sama dengan 1. Jadi pada urutan ke-1 atau pertama itu nilainya 1. Kemudian AI-1 itu ditambah 2 jika I-nya lebih dari 1. Jadi pada urutan kedua dan seterusnya itu nilainya ditambah 2 dari nilai urutan sebelumnya. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif selalu ada minimal 2 hal yang harus ditentukan, yaitu yang pertama basis.
menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. Misalnya pada contoh di atas, A1 atau nilai yang ada di urutan yang pertama itu adalah 1. Kemudian rekursi menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai sebelumnya yang telah ditentukan. Misalnya pada contoh di atas, AI sama dengan AI-1 ditambah 2 jika I-nya itu lebih dari 1. Sebuah fungsi atau barisan rekursif bisa jadi ditentukan dari tidak hanya satu buah nilai sebelumnya saja, tetapi dapat juga dari 2, 3, dan seterusnya dari nilai sebelumnya. Sebagai contoh, sebuah barisan dapat didefinisikan sebagai berikut. AI itu nilainya 1 jika I-nya 1 atau I-nya 2. Ini maksudnya pada urutan pertama dan kedua itu nilainya 1. Kemudian AI-1 ditambah AI-2 jika I-nya lebih dari 2. Barisan ini dimulai dengan nilai 1. Kemudian untuk menentukan nilai berikutnya, kita hitung dengan cara menjumlahkan dua nilai sebelumnya pada barisan tersebut, sehingga didapatkan barisan sebagai berikut. AI sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Itu mulai dari 1 ke 2, ke 3, dan seterusnya. Jadi di urutan pertama dan kedua adalah 1. Kemudian jika I-nya lebih dari 2 atau di urutan ketiga, keempat, dan seterusnya itu ditentukan dari AI-1 tambah AI-2. Jadi di urutan ketiga maka A2 ditambah A1 atau nilai dari urutan kedua ditambah nilai dari urutan ke-1, hasilnya adalah 2. Perhatikan uraian berikut ini. AI nilainya 1 jika I sama dengan 1 atau I-nya 2, dan AI-1 tambah AI-2 jika I-nya lebih dari 2. Maka I-nya 1 atau pada urutan pertama I-nya itu adalah 1. Kemudian di urutan kedua masih sama 1, karena itu di persyaratannya AI itu 1 jika I-nya 1 atau 2. Kemudian di urutan yang ketiga itu nilainya 2, karena pada urutan kedua dan ke-1 ditambahkan, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya pada urutan keempat tentunya hasil penjumlahan dari urutan ketiga dan urutan kedua, yaitu 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi pada urutan keempat tadi adalah 3. Kemudian pada urutan kelima itu nilainya 5, karena urutan keempat yaitu 3 dan urutan ketiga yaitu 2 itu ditambahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Di urutan ke-6 itu 8, karena 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan di urutan yang ke-7 tentunya adalah urutan ke-6 ditambah urutan ke-5, yaitu 8 tambah 5. Maka di urutan ke-7 adalah 13.